Lemparan jauh Pratama Arhan mendapatkan atensi dari media Jepang. Alasan Sintayong menjadikan Elkan Bagot sebagai striker saat Indonesia tumbang oleh Jepang, serta keanehan hasil pertandingan grup A dan dua hasil laga penentu langkah Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Media Jepang ikut menyoroti lemparan ke dalam Pratama Arhan pada pertandingan timnas Indonesia melawan Samurai Biru di Piala Asia 2023. Jepang berhasil mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 3-1 pada laga terakhir grup D Piala Asia di Stadion Al-Tumama Doha, Qatar pada Rabu malam kemarin. Menariknya, gol skuad Garuda yang diciptakan Sandy Walsh pada menit ke-91 lahir dari skema lemparan jarak jauh Pratama Arhan. Pemain Suwon FC itu melakukan lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan timnas Jepang sebelum disambut dengan sundulan Sandy Walsh. Skema tersebut ternyata mendapatkan perhatian dari media Jepang dan Swear dalam salah satu artikelnya. Menurut mereka, taktik lemparan ke dalam ini sering digunakan pada kejuaraan sekolah SMA di Jepang. Beberapa supporter Jepang pun menilai bahwa lemparan ke dalam seperti yang dilakukan Pratama Arhan merupakan taktik yang hebat. Satu-satunya gol yang mereka kebobolan adalah lemparan jauh di masa tambahan waktu di babak kedua. Taktik ini menarik perhatian selama kejuaraan sekolah menengah, selama liburan akhir tahun, dan tahun baru. Dan para penggemar berkata, itu taktik yang hebat. Tulis The Answer. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan alasan kenapa menjadikan Elkan Bagot sebagai striker pada laga terakhir grup D Piala Asia 2023 Qatar yang mempertemukan timnas Indonesia kontra Jepang. Diakui Sintayong, postur menjulang dari Elkan Bagot diharapkan bisa meruntuhkan pertahanan Jepang. Lantaran skema open play yang dilancarkan timnas Indonesia sulit berkembang. Terbukti, eksperimen Sintayong ke Elkan Bagot berakhir jitu pada menit ke-91. Elkan sukses mengganggu pemain Jepang yang berupaya mengantisipasi lemparan jauh Pratama Arhan. Alhasil, bola yang gagal dihalau secara maksimal tersebut mengarah ke kaki Sandy Walsh. Bebas dari pengawasan, Sandy Walsh mampu menaklukkan kiper Jepang Jion Suzuki yang memperkecil kekalahan 1-3 timnas Indonesia. Saya melihat salah satu titik lemah Jepang adalah soal tinggi. Itulah alasan kenapa saya memasukkan Elkan Bagot di posisi striker, jelas Sintayong. Peluang timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 memang belum tertutup, namun mereka harus menunggu hasil pertandingan laga lain. Pada laga yang baru usai tadi antara Bahrain kontra Yordania, timnas Bahrain yang diharapkan bisa dikalahkan oleh Yordania malah tampil perkasa dengan menggilas timnas Yordania dengan skor 1-0. Kemudian Korea Selatan bermain imbang kontra Malaysia dengan skor akhir 3-3. Dengan hasil dari grup E ini, banyak yang menilai baik Bahrain maupun Korea Selatan memang sengaja menghindari bertemu timnas Jepang di babak 16 besar. Laga terakhir yang paling ditunggu kini hanyalah laga antara Kyrgyzstan kontra Oman. Hasil imbang saja di laga ini nantinya memastikan Oman bakal finish di peringkat ketiga klasemen akhir grup F dengan raihan 2 poin. Jumlah itu juga membuat Oman kalah poin dari Indonesia di klasemen peringkat ketiga terbaik Piala Asia 2023.